Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi penyelenggara pada hari ini Majelis Ta'lim Kampung Duha di bawah pimpinan Ukhtina Lilis Suryati dan Haji Agus Pramono. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga Kesra Tangsel, Ibu Ajeng Pilar dan juga Ibu Kesra, Ibu Rizkiah, serta segenap pengurus Majelis Islamic Center. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selalu hidup dalam keberkahan insyaallah dunia akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan. Juga tim Firqah dan Puput, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat. Serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin mengingatkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita kaum perempuan. Sesuatu yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ra'aitu lailatan usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Gimana nih? Beneran Ustazah? Ustazah nih hadisnya sahih apa Ustazah? Ra'aitu lailatan usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan orang-orang miskin. Aminal mal ya Rasulullah, apakah mereka miskin harta wahai Rasul? La bal minal ilm, bukan miskin harta melainkan miskin ilmu. Karenanya kita harus terus-terusan belajar. Miskin ilmu agama itu ternyata yang banyak bikin orang ada di neraka. Enggak ngerti caranya sholat yang benar, enggak ngerti caranya ibadah yang benar, enggak ngerti caranya mandi wajib yang benar, enggak ngerti caranya membersihkan diri dari najis hingga sholat bawa najis. Meremehkan agama, bahkan enggak ngerti bahwa itu adalah keluh kesah yang Allah gak suka. Dikirain dia sedang munajat kepada Allah yang Allah sangat suka. Beda antara munajat berbisik mesra dengan Allah SWT dengan keluh kesah gak terima sama takdirnya Allah. Ada banyak orang-orang karena miskin ilmu enggak paham bedanya. Malam-malam dia bangun, ya Allah kenapa hidup saya begini?
Ya Allah, betapa dia telah zolim kepada saya. Ya Allah, dia telah menyia-nyiakan cinta yang sepenuh hati saya persembahkan padanya. Ya Allah, dia malah tertarik membini orang. Ya Allah, apakah engkau sia-siakan hati istri sah berkeluh kesah? Dia pikir dia sedang munajat kepada Allah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sedang enggak terima, protes sama takdirnya Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Allah bisa banget jawab. Emang kenapa? Saudariku sekalian, Allah sangat benci sama orang yang enggak terima sama takdirnya Allah. Allah sangat suka sama orang-orang yang bermunajat mesra pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah diriku yang hina dina ini ya Allah. Itu namanya munajat. Ya Allah, terima kasih atas limpahan rahmat yang kau berikan selama ini. Tapi lihatlah saya ya Allah yang lagi-lagi gagal lagi jadi hambamu. Tak mampu menata hati. Hingga bahkan ketika cinta seseorang berpaling dari diri ini. Betapa sulitnya diri ini menata hati ya Allah. Munajat. Teman-teman saudaraku sekalian, merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan gak terima sama keputusan Allah. Ini yang bedain apa, kok kayaknya kedengarannya sama aja ya Ustazah. Itu dia, ilmu teman-teman, ilmu. Ilmu tentang syukur kepada Allah, ilmu tentang terima takdirnya Allah, ilmu tentang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu tentang zikrullah, ilmu tentang terima kasih sama Allah, ada ilmunya. Makanya mesti yang lebih sering-sering ngaji, biar lama-lama hatimu jadi peka, mengerti beda antara mana yang disukai Allah dan mana sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Hari Senin atau hari Kemis atau bulan Rajab, katanya sunnah puasa Kemis, Jumat, Sabtu. Benar sunnah. Pas giliran waktunya maghrib tulis status. Diawali dengan foto. Berawal dari kurma, berakhir dengan pastel. Ada captionnya, indahnya buka puasa. Atau doa di atasnya, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Telah sempurna puasaku. Kepadamu aku beriman. Dengan rizkimu aku berbuka. Semoga engkau terima. Wah. Ngapain begitu? Oh dakwah, menyebarkan kebaikan. Nyebarin kebaikan atau nyebarin kebaikanmu. Itu beda. Menyebarkan kebaikan itu dakwah, tapi menyebarkan kebaikanmu itu ria. Sama dengan pamer. Kalau ditambah dengan rasa kamu bangga sama dengan ujub. Dan itu bisa ngabisin pahala. Dakwah itu nambahin pahala. Ngajakin orang berbuat kebaikan tuh pahala.
Akan tetapi riya malah justru ngabisin pahala. Nah itu kan beda, jauh bedanya teman-teman. Antara sesuatu yang ngabisin pahala. Kok mirip ya Ustazah? Karenanya perlu buat ngaji biar tahu bedanya. Perlu buat terus-terusan belajar biar hatimu semakin peka. Sebab katanya Nabi Muhammad Arya yadubbu fi ini nggak tahu kita suaranya semua. Kayak gitu tuh. Makanya sama Nabi Muhammad kasih tahu. Ngaji, belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Kamu boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Belajarnya terus. Dengerin kajian, apalagi ini kan zaman sekarang nih. Gadget di tangan teman-teman. YouTube di tangan, kamu bisa dengerin kapan aja. Ada earphone, ada apa tuh namanya? Headset. Kamu bisa sambil dengerin, sambil masak, kamu bisa sambil nyapu, kamu bisa sambil nyuci, jangan sambil mandi aja. Kamu bisa ngerjain apapun juga bisa sambil mendengarkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, belajar bisa semudah itu, jangan disia-siakan. Agar kita tidak termasuk dari kelompok orang yang seperti itu tadi. Ada cerita nih dulu, ada orang suka dipanggil miskinah, karena memang orang miskin. Nggak tahu gimana ceritanya, satu perempuan ini suka dipanggil miskinah. Memang beneran dia miskin, tapi juga ya walaupun orang miskin kan nggak dipanggil miskinah amat gitu mestinya. Betul gak? Teman-teman sekalian, dia karena emang udah julukan, udah biasa dipanggil begitu, dia oke aja lah. Kerjaannya suka ngambil air di sumur buat ditaruh-taruhin di rumahnya orang. Bawain air ke rumah-rumahnya orang gitu, di sebuah kampung. Nanti dia dibayar gitu. Airnya satu galon berapa gitu. Walaupun begitu, dia hidup sangat miskin, tapi kalau dengar ada kajian, ada ustadz datang, ada ulama datang, ustazah datang, dia selalu aja hadir di majelis tersebut. Dia duduk di pojokan gitu, dengerin, terus diamalin sama dia, kerjain. Dia denger tuh. Selama Rajab tiap malam maghrib, habis subuh baca Allahummaghfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Diamalin sama dia. Diamalin. Nanti dia denger lagi tuh. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Yasin pertama dengan niat semoga Allah karuniakan umur yang berkah. Yasin yang kedua dengan niat semoga Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Saya nggak lagi doa, nggak usah ngomong amin. Saya lagi ngasih tahu baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Ibu pokoknya asal denger gitu kan, rezeki berkah amin. Umur panjang amin. Baca Yasin yang kedua, Yasin yang terakhir, yang ketiga diniatkan biar husnul khotimah. Tuh amin lagi. Diamalin Bu, bukan diaminin doang. Insya Allah. Dikerjain sama dia, diamalin. Apa aja pokoknya yang diajarin orang dia kerjain, diamalin. Dan diajarin sama temen-temennya. Sesama tukang panggul air. Sesama tukang bawa air. Dia bilang, kemarin saya hadir majelisnya ustazah tuh. Dia ngasih tahu katanya suruh begini begitu. Oh gitu, makasih ya. Ntar deh saya amalin. Makasih. Itu kerjaan dia tuh,
hadir majelis, bawa air, nyampein apa yang dia dengar kepada orang lain. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Beberapa waktu sudah dia meninggal dunia, ada seorang ulama di kampung tersebut, ustadz yang biasa dihadirin majelisnya sama miskinah itu, ngimpiin dia di dalam kubur, nikmat bener, kaya raya, kayak baju bagus, pakai mahkota, perhiasan, jalannya nih kayak ratu. Dia lihat perempuan ini jalan kayak ratu. Dipanggil, ya miskinah. Emang taunya di namanya itu kan? Perempuan miskin. Perempuan tersebut menoleh seraya mengatakan, Zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Miskin saya udah hilang. Sekarang saya jadi perempuan kaya raya. Dia bilang, wah kalau boleh saya tahu gara-gara apa ini wahai miskinah. Dia bilang, karena saya selalu duduk di majelis ilmu, saya dengarkan, saya amalkan, dan saya ajarkan pula kepada yang lain. Ternyata ilmu, walaupun disampaikan oleh seseorang yang ya kayak nggak ada, bukan seseorang yang didengar atau apa, ternyata punya banyak manfaat bagi orang lain. Makanya adik-adik nih yang pada pinter-pinter tuh nge-share gitu ya, yang pada pinter-pinter bikin yang bagus deh di internet gitu kan, bikin yang bagus lewat media apapun. Nggak usah ngarep-ngarep biar banyak followers. Gak usah ngarep-ngarep biar banyak dapat like. Kamu sebarkan aja kebaikan, insya Allah yang lain-lain menyusul. Kamu sebarkan aja apa yang bisa kamu lakukan. Dakwah ini memang perlu. Ada banyak orang-orang yang menyebarkan dosa, menyebarkan kemaksiatan. Kamu kalau bisa jadi orang yang ikut serta menyebarkan kebaikan, insya Allah jadi tambahan pahala bagi dirimu itu. Ibu-ibu yang biasa gaul sama teman-temannya, grup sama ini sama itu, sebarkan juga apa yang bisa kamu sebarkan. Walaupun jangan jadi orang yang menyebalkan. Nyebarin boleh tapi nyebelin jangan. Ya kan? Ustazah, ini ada yang ngebantah nih ustazah nih, katanya kagak ada dalilnya. Ayo ustazah kasih tahu saya ilmunya ustazah, biar saya bisa mendebat. Ya ampun. Silahkan bantu sebarkan kebaikan, akan tetapi jangan lewat perdebatan. Gak ada perlunya. Udah aja, yang gak mau ngamalin yang gak usah ngamalin. Yang mau ngamalin itu. Yang gak tahu kita kasih tahu. Kalau yang sok tahu lewatin aja. Begitu ya. Yang nggak tahu kita kasih, yang sok tahu lewatin aja. Lewatin aja udah. Agama ini bukan agama debat. Agama ini adalah agama yang perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Karena kalau mau nyari debat-debatan, orang cuman sekedar nyampein istighfar aja banyak bener yang debatin. Orang suruh baca Yasin aja banyak bener yang debatin. Tuh Yasin surat dalam Al-Quran bu. Yasin itu kata Nabi Muhammad, inna likulli syai'in qalba wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, ada intinya, dan hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran ada pada surat Yasin. Yasin lima quri'at laha. Kata Nabi Muhammad, Yasin tergantung niat bacanya buat apa. Segitunya udah jelas sesuatu yang ada di dalam Al-Quran.
surat Quran. Diajarin sama para ulama, baca nih surat 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Yang protes kayak disuruh baca surat tanah, kayak disuruh baca surat cinta, surat Yasin. Ini tuh surat Yasin. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita senantiasa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, jadi kata Nabi Muhammad, kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Tapi tenang, yang dimaksud miskin di sini bukan miskin harta, melainkan miskin ilmu. Itu sebabnya kita harus terus-terusan belajar biar ibadah kita benar, biar akal kita punya keyakinan yang benar, dan biar hati kita bisa merasa dengan perasaan yang benar. Insya Allah. Terus belajar sampai kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat nanti. Insya Allah. Teman-teman sekalian, kemudian yang hal lain yang juga diceritakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita gini nih. Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum perempuan. Bu, perempuan banyak di neraka. Ya emang yang namanya perempuan emang juga tambah akhir zaman nih, tambah lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Tapi ini juga satu pembelajaran buat kita. Jangan kemudian wah Islam nih kayaknya mendiskriminasikan kaum perempuan. Wah Islam nih kayaknya merendahkan kaum perempuan. Masa udah perempuan itu dibilangin begini begitu, ntar di akhirat juga banyak benar yang masuk neraka. Gak gitu masalahnya. Tapi Nabi menyampaikan hal yang semacam ini untuk membuat kita kaum perempuan jadi lebih perhatian tentang penyebab yang membuat perempuan bisa ada di dalam neraka, agar kita tidak menjadi salah satu di antaranya. Ibu, Nabi lagi mau ngasih tahu, kalian nih umat saya nih hati-hati nih. Hati-hati jangan sampai masuk neraka. Umat perempuan hati-hatiin. Makanya Nabi ngasih tahu penyebabnya. Wahai Rasul, apa yang bikin perempuan banyak ada di dalam neraka? Nabi balik nanya, menurut kalian kenapa coba? Alihannahunna nakisatul aql waddin. Apakah sebabnya karena perempuan tuh kurang akalnya atau kurang agamanya, wahai Rasul? Kurang akal kenapa? Bukan berarti perempuan itu enggak cerdas, enggak kayak laki-laki, itu enggak. Ibu-ibu sekalian, banyak perempuan pinter-pinter, banyak perempuan cerdas-cerdas. Kalau bicara tentang kecerdasan antara wanita dengan laki-laki, mirip-mirip aja ibu-ibu sekalian. Tapi kenapa para sahabat waktu itu menyebutkan li'annahunna nakisatul aql? Karena laki-laki sama perempuan, laki-laki itu Bu kalau memutuskan sesuatu, berpikir sesuatu, mengerjakan sesuatu seringkali berdasarkan akal, berdasarkan logika. Sementara kalau perempuan memutuskan sesuatu, mengatakan sesuatu, mengerjakan apapun, kebanyakannya itu berdasarkan perasaan. Kita ini banyak main perasaan daripada main akal. Sementara laki-laki lebih banyak main akal daripada main perasaan. Berasa enggak? Berasa. Emang perempuan emang gitu kok. Lebih banyak main perasaan. Tapi itu bukanlah kekurangan bagi kita, Bu. Enggak kekurangan bagi kita. Enggak apa-apa. Bagus malah kok. Perempuan memang semestinya main perasaan. Mendidik anak itu lebih baik main perasaan.
harus lebih banyak. Anak membutuhkan cinta, membutuhkan rasa dari orang tuanya lebih perlu, terutama di masa-masa kecilnya, dibandingkan dengan diperlakukan secara logika gitu. Sayangin aja, anak disayangin aja. Nggak usah yang diajarin banyak-banyak gitu kan, disayangin aja. Ada seorang anak kecil pagi-pagi dia nyapu, dia bersihin tempat tidur, dia bantuin masak, habis itu dia bantuin nyuci mobil, habis itu dia nulis di kertas. Bersihin tempat tidur 20.000, nyapu 20.000, bantuin masak 30.000, bantuin nyuci mobil 30.000, total 100.000. Kasihin ke mamahnya. Mamanya lihat, tulis di belakangnya, hamil 9 bulan, gratis. Melahirkan kamu dengan separuh nyawa, gratis. Menyusui kamu 1 tahun lebih, gratis. Begadang saat kamu sakit, gratis. Anaknya baca, tulis sama dia, lunas. Gitu aja. Hidup nggak usah repot-repot, teman-teman sekalian. Ada banyak hal, nggak usah harus dipikirin pakai akal banyak-banyak. Main perasaan aja, main perasaan aja. Jauh lebih menyenangkan kok. Apakah karena perempuan itu bukan main perasaan wahai Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Alihannahunna nakisatuddin. Apakah karena perempuan itu kurang agamanya sampai banyak di neraka? Karena bagaimanapun kan perempuan sebulan ada waktunya seminggu nggak sholat, gitu kan? Lagi datang bulan. Ada waktunya perempuan itu berhenti gitu, sholat nggak boleh, puasa nggak boleh, apalagi kalau lagi nifas. Kadang-kadang sampai 40 hari, begitu kan? Nggak sholat, nggak boleh puasa. Bukan kata Nabi, bukan itu sebabnya. Karena perempuan, dengerin nih, karena perempuan, kalau dia itu biasa mengerjakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, karena Allah, di saat dia datang bulan dia nggak boleh sholat, dia pun nggak sholat karena Allah, maka walaupun dia sedang dalam keadaan nggak sholat, yang andai tidak karena datang bulannya dia pasti akan sholat, andai nggak karena itu dia pasti akan sholat, dia tetap akan mendapatkan pahalanya sholat walaupun dia sedang tidak sholat, dengan syarat dia nggak girang saat datang bulan. Ini yang masalah nih. Ada banyak perempuan-perempuan tuh kalau lagi datang bulan Ramadan, gue mau belanja nih, tar tunggu datang bulan. Mau beli baju baru, mau nge-mall, cuman lemes kalau lagi puasa, tar aja dah, tunggu dah. Begitu datang bulan, yes. Hari ini saya mau belanja. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja gitu, datang bulan ya udah, nggak sholat ya udah, gitu kan. Waktunya sholat, ya kita sholat gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, dia sholat dapat pahala karena dia mengerjakannya karena Allah. Dia lagi nggak sholat juga dia dapat pahala karena dia ninggal sholatnya juga karena Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, bukan karena itu kata Nabi Muhammad. Sebab perempuan juga punya ibadah-ibadah yang nggak dipunyain sama kaum laki-laki. Perempuan hamil, perempuan melahirkan, perempuan menyusui, perempuan ngurusin keluarga, itu juga punya nilai pahala, bahkan jihad fisabilillah.
Jadi bukan karena itu. Lantas karena apa wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan 2 alasan kenapa perempuan pada ada di neraka. Dengerin saya dengan baik. Sebab saya berharap kamu, saya, kita semuanya tidak ada yang menjadi ahli-ahli neraka. Amin. Sebab saya berharap saya, kamu, kita semuanya tidak menjadi penghuni-penghuni neraka, bahkan untuk transit sekalipun. Kita pengennya masuk surga tanpa hisab. Kita pengennya masuk surga tanpa adab. Kita pengennya menjadi orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang saleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Jika itu yang kamu juga inginkan, maka simak ucapan saya dengan baik. 2 penyebab kenapa banyak perempuan ada di dalam neraka. Li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Karena perempuan banyak ngata-ngatain orang. Karena perempuan gampang komentar buruk. Karena perempuan banyak membiarkan lisannya tidak terjaga. Itu 1. Wa yakfurnal ashirah, karena perempuan susah terima kasih terutama kepada suami ataupun keluarganya. 2 penyebab perempuan banyak di neraka. 1, ketidakmampuan mengendalikan diri, terutama mengendalikan lisannya. Yang kedua, ketidakmampuan mensyukuri dan merasa cukup dalam urusan dunianya. Jadi kalau kamu kepengen jadi perempuan yang terjaga, kalau kamu kepengen jadi perempuan yang Allah jauhkan dari neraka, kalau kamu kepengen jadi perempuan calon-calon ahli surga yang gak pakai masuk ke dalam neraka, kamu harus punya 2 hal. Selain daripada takwa, jalanin perintah Allah, itu udah pasti. Tapi kamu juga harus punya 2 hal tambahan. Sebab ini yang ternyata banyak menjerumuskan perempuan ke dalam neraka. 1, pengendalian diri. 2, merasa cukup terhadap urusan dunia. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengendalian diri teman-teman. Terutama mengendalikan lisan kita ini. Lisan yang tidak bertulang ini memang perlu banget buat dikendalikan. Laki-laki perempuan sama aja. Sama-sama perlu pengendalian lisan. Ada banyak laki-laki juga tapi lisannya lemes. Lebih daripada perempuan, banyak juga. Tapi memang secara normalnya memang perempuan itu punya jatah bicara lebih banyak daripada laki-laki secara umum. Walaupun banyak perempuan yang pendiam, banyak laki-laki yang juga bicaranya banyak, tapi memang secara umumnya itu perempuan punya lebih banyak kosakata dalam satu harinya, lebih banyak kata yang dikeluarkan gitu dalam satu harinya dibandingkan dengan laki-laki. Karenanya kalau malam tuh seringnya perempuan masih punya banyak, sementara laki-laki udah kehabisan. Akhirnya yang ada perempuan masih kepengen banyak cerita, suaminya nanggepinnya yang kamu gak dengerin saya? Dengerin kok. Dia udah habis saldonya.
Kita masih punya banyak saldonya. Tapi seperti yang disampaikan oleh seorang psikolog pada saya, kata-kata itu yang kamu punya tuh tiap hari, itu bisa keluar dengan apapun yang kamu ucapkan, termasuk zikir, termasuk bacaan Quran, termasuk saat kamu menyampaikan kebaikan-kebaikan, itu keluar tuh. Jadi kamu nggak jadi perempuan yang memendam. Banyakin aja zikir, banyakin aja sholawat. Kalau kamu banyakin zikir, banyakin sholawat, nggak banyak juga akhirnya kata-kata lain yang keluar dari mulut kamu itu. Bu, saya mau cerita tentang perempuan-perempuan hebat yang mampu menjaga lisannya. Dan saya banyak belajar dari mereka. Yang terdekat dengan saya, umi saya. Ibu-ibu sekalian, umi saya itu banyakan senyumnya daripada ngomongnya. Yang kenal sama umi saya tahu, almarhumah, beliau meninggal dunia 2 tahunan silam. Lebih banyak senyum daripada ngomong. Umi saya nggak banyak ngomongnya, banyak senyum aja. Ketika umi saya meninggal dunia, ada banyak orang-orang kenalan umi saya, pedagang-pedagang di pasar ataupun jamaah masjid yang masjidnya sering didatangi umi saya untuk sholat, untuk ibadah, atau teman-teman pengajian pada berdatangan. Ada ucapan dari seorang mantan pembantu rumah tangga kami yang dia ikut sama umi saya lebih dari 10 tahun. Dia kemudian ngomong satu kata, satu hal yang bikin saya, ya Allah, karuniakan juga hal yang seperti itu dalam hidup saya. Dia bilang, saya ikut umi kamu nih belasan tahun, dari tahun sekian ke tahun sekian gitu. Dia bilang, saya nggak pernah denger umi kamu ngomong sesuatu yang nyakitin hati saya. Belasan tahun saya hidup sama umi kamu, saya nggak pernah denger umi kamu ngomong yang nggak enak buat saya. Luar biasa. Di hari meninggal umi saya, hari-hari meninggal umi saya, abah saya nggak henti nangis, abah saya nggak henti sedih. Sampai abah saya tuh bolak-balik, mestinya abah duluan, mestinya abah duluan. Kemudian saat mengenang umi saya, abah saya bilang, abah jadi suami umi kamu hampir 50 tahun. Dia bilang, abah gak pernah denger umi kamu ngomong sesuatu yang gak enak sama abah. Kemampuan mengendalikan lisan. Kemampuan mengendalikan lisan. Saya kalau ngadu sama umi hal-hal yang namanya orang hidup kan ada aja. Umi saya selalu bilang, iya gak apa-apa, sabar aja nok. Emang hidup mah kayak gitu. Apa-apa, sabar aja. Masya Allah. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Ada berapa hati yang telah terlukai akibat tajamnya lisanmu? Tak tahukah kamu, setiap ucapan yang keluar dari lisanmu akan dihisab Allah Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Semua yang diucapkan oleh seorang manusia ditulis oleh malaikat raqib jika kebaikan, oleh malaikat atid jika itu keburukan. Semua yang kita ucapkan ditulis malaikat raqib dan atid. Bahkan kabarnya seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, ketika buku-buku rapot dibagikan, ada banyak orang-orang yang ketika melihat catatan perbuatannya, catatan hidupnya, dia berteriak, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Cerita Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Ketika dia buka catatannya, ya ampun, ini buku apaan sih? Kenapa semua yang kecil yang besar ketulis semua? Sayyidina Ibnu Abbas menerangkan bahwa tatkala kamu tertawa, malaikat tak hanya menuliskan dia tertawa, akan tetapi hahaha berapa semuanya ada di sana tanpa tertinggal sedikit pun. Maukah kamu kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar, nama-nama binatang najis ada semua di dalam catatan-catatan kata-katamu? Teman-teman saudariku sekalian, lisanmu ini adalah mulutnya teko. Ia hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatimu. Kalau isi dalamnya bagus, yang keluar bakalan yang bagus-bagus. Kamu gak bisa bilang, ngomong saya sih kasar, kata-kata sih saya sih emang gak bagus ya, tapi hati saya mah bersih. Ya gak ada ceritanya. Kalau hatimu bersih, yang keluar bakalan yang bersih-bersih. Kalau yang keluar yang kotor, itu menunjukkan bahwa hatimu juga kotor. Yuk belajar. Belajar terus. Hidup kalau bukan isinya belajar apaan? Belajar. Belajar nata lisan biar kita nggak tambah deket sama neraka. Belajar memandu lisan. Orang yang berakal mikir baru ngomong. Jangan jadi ahli neraka, ngomong nggak pernah pakai mikir. Tar nyeselnya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ternyata ucapan kasarmu kepada suami, ternyata ucapan kotormu kepada anak-anak, ternyata kalimat-kalimat yang menyakiti hati tetangga, hati kawan, hati saudara, ternyata menjadikanmu terjebak di dalam apa yang selama ini kamu takutkan. Wahai Rasul, apakah kita akan dihisab dari apa yang diucapkan oleh lisan kita? Nabi Muhammad mengatakan, wahai Mu'ad, ucapannya kepada Sayyidina Mu'ad, wahai Mu'ad, tak ada yang membuat seseorang terlempar ke dalam neraka lebih daripada disebabkan ucapan lisan-lisannya sendiri. Jangan sampai lisanmu menjadi harimaumu. Jangan sampai lisanmu menjadi sesuatu yang akan menerkam dirimu sendiri. Hati-hatilah sama apa yang diucapkan oleh lisan. Kalau bicara tuh pastikan 3 hal. Gak bohong, gak nyakitin, ada manfaatnya. 3 aja deh seenggaknya. Pastikan gak bohong,
Nggak nyakitin, ada manfaatnya. Nggak nyakitin tuh bukan hanya nggak nyakitin orang yang kita ajak bicara, tapi nggak nyakitin siapapun andai dia dengar. Nggak bohong, pastikan sesuai dengan kenyataannya. Pastikan juga ada manfaatnya. Bu, cukuplah pembelajaran dari orang-orang di sekeliling kita. Betapa terkadang kalimat satu aja, satu kata bisa menghabisi seseorang, bukan begitu? Dah, belajar terus. Insya Allah. Yang kedua, saya belajar dari, selain ibu saya belajar juga dari guru saya. Saya punya guru namanya Hubabah Maryam almarhumah, udah meninggal juga. Waktu awal-awal kali saya datang ke Indonesia tahun 2002, 2003 ya, Hubabah Maryam masih kayak setahun sekali gitu atau beberapa tahun sekali datang ke Indonesia bersama dengan suami beliau Habib Zain bin Smith, seorang ulama terkemuka dari Madinah. Beliau akan tinggal bersama dengan kami kayak sebulan 2 bulan gitu untuk berdakwah kemana-mana, dan saya selalu mendampingi Hubabah Maryam dalam beliau berdakwah. Banyak keajaiban akhlak saya pelajari dari guru-guru saya. Banyak keajaiban perilaku saya pelajari dari guru-guru saya. Salah satu di antaranya dari Hubabah Maryam adalah kemampuannya untuk selalu bisa berbicara yang tepat pada orang yang tepat. Gak pernah nyakitin siapapun, ucapannya indah aja gitu, kalimatnya bagus aja gitu. Ngomong sama siapapun tuh enak aja gitu. Memperlakukan bahkan anak-anak kecil dengan perlakuan-perlakuan yang bagus. Saya ingat satu hari saya ada di mobil sama beliau. Di samping beliau tuh anak kecil. Yang punya mobil tuh pengen banget anaknya bisa barengan sama Hubabah. Jadilah si anak itu duduk di sampingnya Hubabah. Anak kecil duduk samping Hubabah. Hubabah sebelah dekat pintu, si anak kecil di tengah, saya di sampingnya gitu. Teman-teman sekalian, entah nih anak kecil karena belum sarapan atau apa, masuk angin mungkin, di tengah jalan dia muntah. Muntahnya itu teman-teman ke bajunya Hubabah. Hubabah ini datang menuju majelis, yang begitu nyampe itu beliau akan masuk ke salah satu pondok pesantren besar, untuk kemudian beliau ditunggu sama santri memberikan kajian. Bajunya dimuntahin, coba. Saya aja yang di sampingnya tuh kayak panik gitu. Ini gimana ceritanya nih? Bukan sedikit, muntah, beneran muntah gitu ya, basahin baju dia juga sama bajunya Hubabah gitu. Saya udah, maksud saya gini loh, ya memang nih anak, ya gimana ya, tapi kan memang keadaannya kayak gitu, saya nggak paham juga tuh. Tapi mungkin kalau saya yang ada dalam posisi itu, saya juga bakalan ngomong sesuatu yang nggak enak didengar gitu. Betul nggak? Kira-kira ngomong apa tuh? Ya seenggaknya apalah gitu, omelan-omelan. Duh gimana sih nih? Mana saya mau langsung majelis atau apalah gitu ya. Saya udah bayangin aja nih Hubabah kalau ngomong apa nih gitu. Tapi subhanallah, emang kita mesti belajar. Saya banyak belajar teman-teman saudaraku sekalian. Dalam hidup nih saya banyak belajar. Tapi kalau kamu tanya,
pelajaran yang banyak saya dapat itu justru bukan dari bangku pelajaran gitu. Saya bukan karena banyak makan bangku sekolahan. Saya banyak duduk di kelas, saya banyak sekali duduk di kelas, 12 tahun saya mondok pesantren teman-teman saya sekalian. Itu iya, saya banyak talaki, saya banyak dengerin kajian, betul itu banyak ilmu yang saya dapat. Tapi sisanya saya banyak belajar dari guru-guru saya, dari akhlak mereka, dari orang tua saya, dari keadaan orang-orang soleh yang ada di sekitar saya. Alhamdulillah, Allah muliakan saya dengan hal-hal itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kan kalau misalnya yang di dekat kita semua orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang kelasnya sampah, saya kan juga akan jadi orang-orang yang berkelas sampah juga. Bukan begitu? Karena ya alhamdulillah Allah muliakan kita dengan berguru dari orang-orang mulia. Mudah-mudahan apa yang saya dapat bisa saya bagikan kepada dirimu ini. Hubabah senyum bahkan ketawa. Beliau kemudian bilang, ya ampun, saya ingat lagi saya kecil saya juga pernah begini loh. Kamu nak ngingetin saya sama saya lagi kecil. Masya Allah, nggak apa-apa ya sayang, nggak apa-apa ya nak ya. Halimah kamu punya minyak-minyak, nih anak kita iniin, kamu diulus-ulus sama beliau kepalanya, diiniin, saya bantuin dia ambilin minyak kayu putih, terus taruh-taruhin di badannya. Anak itu jadi nggak kenapa-napa, kebayang kalau di saat kayak begitu dapat omelan, dapat. Saya nggak yakin kalau sebelah anak itu adalah kamu. Kalau yang dimuntahin tuh kamu, saya nggak yakin. Cerita terakhir tentang penjagaan lisan. Wah kalau ini tingkatannya level langit ketujuh ini ya. Level Firdausul A'la. Nih teman-teman, sebuah cerita yang pernah saya baca dari sebuah kitab dari Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanallah. Abdullah bin Mubarak seorang ulama terkemuka bercerita, kuntu fil hajj, saya sedang menjalankan ibadah haji, kata Abdullah. Satu hari selama saya ada di Mekah, habis selesai sholat subuh dari Masjidil Haram, saya kemudian keluar naik unta. Saya keluar naik unta mau jalan-jalan daripada pergi pulang ke perkemahan. Udah selesai nih ibadah hajinya ya. Tapi masih di hari-hari haji gitu, kayak udah semingguan dari ibadah haji. Dia bilang saya lagi keluar gitu kan. Terus saya kejauhan jalannya. Lagi di tengah-tengah kayak gurun-gurun, lembah-lembah gitu di Mekah. Saya ngelihat satu bayangan berkelebat bersama dengan inian subuh gitu kan. Saya pikir apaan itu? Akhirnya saya bilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab suara perempuan, Salamu qaulan min rabbir rahim. Ayat Al-Quran bukan? Dia bilang, man ma'i, lagi ada siapa nih? Perempuan tersebut menjawab, man yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah maka tak ada petunjuk baginya. Oh ada perempuan nyasar. Abdullah bin Mubarak jadi faham bahwa ada perempuan yang sedang tersesat jalan. Bu, ibu tersesat ya? Ibu sebenarnya mau pergi kemana? Mungkin bisa saya bawa ibu pulang. Perempuan tersebut menjawab, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram. Oh, ibu mau ke Masjidil Haram. Baik bu, kalau gitu mari ibu. Ditundukin untanya, saya akan antarkan ibu kembali ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Perempuan tersebut naik sembari mengatakan,
Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebiji darah pun dia akan mendapatkan balasannya. Artinya Allah akan balas segala kebaikan kamu gitu. Mau naik ternyata kakinya, ternyata si untanya itu bergerak sehingga si ibu itu jatuh. Beliau berteriak, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Artinya kamu jangan lihat ke arah saya gitu. Tundukkan pandangan kamu biar kalau saya kenapa-napa kamu nggak lihat aurat saya. Dia bilang, "Oh iya bu, iya bu. Ibu sana dah." Dia lihatin. Si ibu ini kemudian naik ke atas untanya, kemudian jalanlah. Jalan, beliau pun mulai berzikir, baca Quran gitu. Sebelum mulai jalan tuh dia bilang, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu jalan, Abdullah bin Mubarak ingat-ingat, ini ibu dari awal kali ketemu tadi, itu dia yang diomongin semua ayat Quran loh. Baru ngeh, Abdullah bin Mubarak baru ngeh, baru kayak sadar gitu bahwa salamun qaulam mir rabbir rahim, man yudlillah fala hadiyalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram. Semua ayat-ayat Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia mau nanya sesuatu hal yang biar si ibu ini nggak ngomong pakai ayat Al-Quran. Bu, ibu udah nikah, punya anak bu. Nanya iseng gitu, biar dia jawabnya nggak pakai ayat Quran. Ibu tersebut menjawab, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ayat Quran juga. Janganlah bertanya sesuatu yang kalau kamu tahu jawabannya seringkali mengecewakan dirimu. Oh, iya juga ya. Dia pun bersenandung. Abdullah bin Mubarak akhirnya bersenandung. Jalan panjang perjalanannya. Perempuan tersebut mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat Quran juga. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka memperbanyak zikir dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Dah akhirnya diam dah. Abdullah bin Mubarak diam aja sepanjang jalan sampai akhirnya masuklah mereka menuju ke tendanya itu. Dia bilang begitu nyampe tenda, si ibu itu disambut sama anak-anaknya. Anak-anaknya pemuda-pemuda cakep-cakep mukanya. Si ibu itu pakai penutup wajah ya. Jadi Abdullah bin Mubarak nggak tahu mukanya. Tapi dia bilang begitu ngelihat anak-anaknya cakep-cakep semua anak-anaknya. Dia bilang ya ampun ibu, kita udah khawatir tadi bu. Ibu kemana aja bu? Ibu kemana aja? Habis itu terus ibunya bilang, katanya ngambil-ngambil makanan gitu disuguhin ke hadapannya Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia bilang kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan minumlah kalian atas balasan apa yang telah kalian lakukan di masa yang lampau. Maksudnya kamu udah bikin baik saya, silahkan makan minum gitu. Habis itu ibu tersebut masuk. Abdullah bin Mubarak nanya nih sama anak-anaknya, itu ibu kalian? Iya pak, ibu kami pak. Hebat ya, dia kesasar loh. Saya menemukannya tadi pagi. Dan sampai dengan sekarang saya tidak mendengarnya kecuali ayat Al-Quran. Si anak-anaknya jawab, dia bilang, Pak, Bapak baru ketemu dia tadi pagi. Bapak segitu kagumnya sama beliau. Kami anak-anaknya sudah hidup nyaris 30 tahun bersama dengan beliau dan kami tak berhenti kagum kepada ibu kami ini. Bagaimana? Anak-anakmu perasaannya sama kamu kayak gimana?
Yang ada nih di antara kita nih, kalau ada teman-teman anak kita, terus temennya nanya gitu, itu mak lo? Setahu gua gitu. Itu ibu kamu? Iya gitu deh. Kayak gak semangat gitu. Ini ada anak mengatakan kepada orang asing yang menyelamatkan ibunya, Pak, jangankan bapak baru ketemu tadi pagi, kami anaknya sudah hidup 30 tahun tak berhenti-henti kami mengagumi ibu kami ini. Sejak zaman muda beliau memutuskan untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Makhafatan antazilla biha lisanuha, karena khawatir lisannya membuat beliau terjerumus ke dalam api neraka. Seorang perempuan yang tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Lebih daripada 30 tahun hidupnya kala itu. Masya Allah. Ini kita gak bisa ngamalin yang dihafal kuliah kulhu doang. Tapi kemampuannya menjaga lisan itu yang saya harapkan kita pelajari dalam kehidupan. Sekurangnya bicaralah tanpa bohong. Sekurangnya bicaralah tanpa menyakiti siapapun. Sekurangnya bicaralah sesuatu yang ada manfaatnya. Insya Allah. Dan teman-teman saudaraku sekalian, hal terakhir, itu kan tadi ada dua kan, kemampuan menjaga lisan sama kemampuan merasa cukup. Kemampuan merasa cukup hingga akhirnya melahirkan ucapan, terima kasih sayang, apa yang sudah kamu berikan lebih dari cukup kepada suamimu. Terima kasih Pak, Bapak sudah memberi yang lebih dari cukup kepada saya. Ucapan anak kepada bapaknya. Terima kasih nak, kamu telah memberi yang lebih dari cukup kepada ibumu ini. Rasa cukup yang melahirkan rasa terima kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Teman-teman saudariku sekalian, adanya hal-hal yang banyak merusak, entah itu rumah tangga, entah itu hubungan orang tua anak, entah itu bahkan persahabatan, pertemanan, adalah rasa tidak pernah merasa cukup dari apa yang diberikan orang-orang di sekitar. Coba lihatin, dia tuh nggak ngasih kepada saya perhatian yang cukup, dia nggak cukup perhatian sama saya, dia nggak sayang sama saya, dia begini sama saya, dia begitu sama saya. Rasa itu tuh yang seringkali menghancurkan hubungan yang ada di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Seorang anak merasa emak gua nggak pernah perhatian sama gua, ibu saya nggak cukup mengerti siapa saya, ngerasa nggak cukup. Saudariku sekalian yang saya muliakan, perasaan ini akan menggerogoti hidupmu sehingga menjadikan hidupmu kamu rasa menderita. Bukan menderita sebenarnya, tapi kamu merasa menderita. Karenanya saya sering sampaikan kepadamu, jangan pernah banding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Itu adalah caramu untuk mudah merasa menderita. Oh, ngelihat orang lain, dia enak ya, oh dia begini ya, oh dia kok disayang sama suaminya ya, ih suami saya mah kayak gitu. Dia diajakin jalan-jalan mulu ya sama suaminya ke luar negeri, saya boro-boro. Kebun Raya Bogor aja bolak-balik batal. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh kalau kita terus ngerasa nggak cukup, ini nih awal penderitaan dalam kehidupan dunia sebelum kelak kamu akan menderita di akhirat nanti.
Maka saya sampaikan dengan rasa penuh sayang padamu, wahai muslimah, wahai mukminah, berhentilah untuk terus-terusan mencari. Mulailah dengan kembali kepada diri sendiri. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang sudah kamu miliki. Jangan terus-terusan nyari yang gak ada. Balik kepada diri, liatin apa yang sudah kamu punya. Syukuri yang ada, katakan pada diri sendiri, alhamdulillah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Suami punya, makasih ya Allah. Buat yang punya suami. Sebab kalau mau nyari yang gak adanya repot mulu teman-teman. Punya suami kaya, seneng apa enggak? Tapi pelit. Senang apa enggak senang? Punya suami ganteng. Senang apa senang? Senang. Tapi miskin. Repot bener kamu. Jadi punya suami harus kaya, ganteng, gak pelit, iya kan? Tapi dia gak sholat mau? Gak mau juga kan? Punya suami kaya, ganteng, dermawan, sholat juga. Tapi suka main perempuan mau? Gak cukup gitu sama satu perempuan mau? Gak mau juga. Maunya yang gimana? Kaya, soleh, ganteng, gak pelit, penyayang, setia. Tapi sakit-sakitan mulu. Gak mau juga tuh. Panjang bener persyaratanmu teman-teman. Ngaca, coba ngaca. Betapa ternyata kayak kriteria kita buat bahagia itu kita taruhin tinggi bener gitu. Makanya jadi susah hidup bahagianya kalau caramu kayak gitu. Udah aja yang udah punya suami, nah tuh suamimu kayak gimana, syukuri yang ada. Kan begitu? Syukuri yang ada. Nanti pulang-pulang pandangi suamimu. Saya sering sampaikan padamu caranya. Biar kamu selalu hidup penuh syukur. Lihat suamimu sebagai jalan surga. Kalau lagi menyenangkan, surga emang adem. Surga emang enak. Kalau lagi menyebalkan, surga emang berat. Kan begitu? Jadinya jadi lebih ringan hidupmu kalau kayak begitu caramu memandang. Syukuri dia sebagai jalan surgamu. Surga itu berat loh teman-teman. Tapi alhamdulillah dia masih mau ngangkatin galon buat kamu. Alhamdulillah dia masih mau benerin lampu. Dia gak mukul, dia sholat. Dia ada banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan selama ini. Maka pandangi dia dengan senyuman, kemudian katakan padanya, saya senang jadi istri kamu. I love you.
Udah hidup mah yang enak-enak aja, udah nggak usah ngarep kayak gimana-gimana. Turunkan ekspektasimu, turunkan harapan-harapanmu, cukup tinggikan harapan akhiratmu, surga sebagai tempat kembalimu. Amin ya Rabbal. Ekspektasi dunia yang rendah-rendah aja, biar ekspektasi akhiratmu yang kamu tinggikan. Insya Allah. Kalau suamimu ngasih, transfer, memberi atau apapun, syukuri. Bukan sebagai pemberian dari dia, tapi sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikatnya rizki hanya satu yang memberi, yaitu Allah. Kalau kamu kepengen rizki kamu tambah banyak, tambah berkah, jadilah orang yang bertakwa. Kalau kamu kepengen rezeki kamu tak terduga-duga, jadilah orang yang bertakwa. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, jadi hamba Allah yang salehah. Allah janji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar atas setiap permasalahan dan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Yang takwa hidupmu, yang takwa hidupmu, tinggalin yang haram. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Tinggalin yang haram. Jangan ambil yang bukan hakmu. Tinggalin yang haram. Tinggalin riba. Nggak usah pakai pinjol. Apalagi niat nggak pakai bayar. Jangan ambil yang bukan hakmu. Punyanya saudaramu bagi, punyanya orang jangan ambil. Yang takut sama yang haram, yang takut sama yang haram, serius saya bilangin sama kamu, yang takut sama yang haram. Dan liatin, kalau kamu takut sama yang bukan hakmu, kamu takut sama yang gak halal bagimu, Allah bakalan kasih gantikan buat kamu yang halal, dan itu akan mencukupi dirimu itu. Terakhir saya mau cerita nih ibu-ibu saudaraku sekalian. Cerita ini saya dengar dari seorang syekh, namanya Syekh Aun Al-Qudumi, salah satu dari syekh yang ada di Syria. Satu pembelajaran bagus dalam hidup. Satu pembelajaran bagus dalam hidup, dengarkan yang serius. Ini jadi cerita saya yang terakhir di pertemuan kali ini. Teman-teman saya sekalian, Syekh On cerita, saya lagi di Madinah, lagi umroh, dia bilang ketemu ngobrol-ngobrol kita sama manajer sebuah hotel. Karena beliau adalah seorang syekh yang cukup besar. Jadi dia ngobrol-ngobrol sama manajer hotel. Dia bilang, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, aslinya dari mana? Dia bilang asli saya dari Mesir. Oh, kerja di sini? Iya. Alhamdulillah, dia bilang. Orang ini cerita, Syekh Aun ini cerita, dia bilang ini salah satu dari manajer yang soleh. Dia cerita dia tiap hari ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Manajer hotel ini. Dia bilang, alhamdulillah saya senang banget, alhamdulillah saya senang banget. Terus dia cerita, dia bilang dia dan keluarganya sekarang tinggal di Madinah, dulunya tinggal di Mesir. Jadi manajer sebuah hotel di Mesir, di Kairo, salah satu dari hotel yang paling banyak maksiatnya di Mesir. Ya, hotelnya itu hotel kelas, hotel bintang, entah bintang 4 entah bintang 5, tapi barnya besar, kemudian sering dibikin acara konser artis-artis, penari-penari
ya itulah ya. Kan banyak tuh penari-penari perut tuh di Mesir tuh. Tuh yang kayak gitu tuh. Dia bilang, satu hari hotel kami didatangi Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya namanya hotel berbintang, kadang-kadang kan juga ada orang-orang soleh juga menginap di situ gitu kan. Dia bilang, satu hari hotel kami didatengin Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ada seorang yang kerjanya bartender. Tahu bartender? Tahu aja ya urusan begitu-begituan nih mak-mak nih emang luar biasa. Yang nuang-nuangin khamr gitu ya, minuman keras ke orang yang lagi ada di tempat tersebut gitu. Dia bilang bartender itu mendekati Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia nanya satu pertanyaan. Kemudian siang itu juga sesudah nanya, bartender tersebut resign dari kantor kami, dari hotel kami, resign. Teman-teman sekalian, beberapa bulan kemudian bartender tersebut datang ke hotel kami naik mobil dan dia bilang itu mobil saya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat indah dan jadi prinsip hidup saya akan saya pegang sampai kapanpun. Kami pun mengerubungi bartender tersebut. Kami pengen dengar ceritanya kayak gimana. Dia bilang hari itu Syekh Mutawalli Sya'rawi datang, ini seorang ulama terkemuka, penulis kitab yang saya banyak baca kitabnya dan saya banyak dengerin kajian-kajian beliau banyak di YouTube. Tapi memang pakai bahasa Arab Mesir ya. Kayaknya muka-muka kamu gak ngerti dah. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Teman-teman sekalian, si bartender ini karena tahu siapa Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia pun salamin, dicium tangannya, dia bilang, Syekh, izinkan saya tanya, Syekh, ini satu pertanyaan dalam hidup saya ini membebani banget buat hidup saya. Syekhnya akhirnya duduk, dia bilang, silahkan. Dia bilang, Syekh, rezeki ini kan udah diatur sama Allah ya Syekh. Terus, saya ini Syekh, saya ini punya tanggungan istri, anak, orang tua, ibu, dia bilang, dan beberapa saudara. Saya mesti nanggung nafkah buat mereka semuanya. Saya nih Syekh, kepengen banget ngasih nafkah halal. Tapi saya kerjaan saya Syekh, bartender. Nuang-nuangin minuman keras. Saya dapat gaji dari sini, saya kasih buat keluarga saya. Saya kerja dengan pekerjaan yang haram karena saya menuangkan minuman keras buat minumnya orang-orang itu kan gitu. Gimana saya ini Syekh? Saya punya tanggungan, saya juga kerjaannya ini aja. Saya gak ada kerjaan lain, jadi saya ngasih makan keluarga saya dengan minuman haram Syekh. Padahal kan kok Allah Syekh yang udah ngatur-ngatur rezeki. Gimana nih Syekh? Saya bilang, jadi kamu kepengen dapat rezeki yang halal, yang bisa membuat kamu menanggung nafkah keluarga. Iya Syekh, tapi kerjaan saya sekarang kerjaan yang kayak gini. Dia bilang baik, gini ya nak, kamu jangan cuman mau dapat hasilnya, tidak memenuhi persyaratannya. Allah itu ketika menyebutkan tentang rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, itu ada persyaratannya. Kamu ikuti dulu persyaratannya, baru kamu menuntut rezekinya. Sekarang yang ada ini, kamu tidak memenuhi persyaratannya, tapi kamu ngarepin hasilnya. Kan itu gak adil namanya. Gimana persyaratannya Syekh? Allah bilang, man yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jalanin perintah Allah, tinggalin yang haram. Jalanin perintah Allah, tinggalin yang haram. Allah bakal kasih jalan keluar dari setiap permasalahan dan diberi rezeki
rejeki dari arah yang tak terduga. Jadi kamu mesti takwa dulu, jalanin perintah Allah, sholat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, zakat jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, zikir jangan tinggal, Quran jangan tinggal, sholawat jangan tinggal. Ibadah kamu kerjakan, tinggalin yang haram. Pekerjaan kamu ini haram, tinggalin yang haram. Nanti baru sama Allah dikasih rejeki dari arah yang tak terduga. Rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Siap Syekh, ngerti Syekh, makasih Syekh. Siang itu juga dia resign. Siang itu juga nggak pakai ya udah cari dulu, lamar dulu, apa dulu, nggak ada. Tinggalin yang haram kata Syekhnya, tinggalin yang haram. Ini nih Bu, pentingnya kenapa kita kalau dapat ilmu sami'na wa ata'na, kerjain dulu aja. Kamu dapat ilmunya, kerjain. Nggak usah kebanyakan, ya tapi kan, tawar-tawaran, jangan. Dia langsung siang itu juga dia resign. Keluar dari kerjaannya. Habis itu dia baru dia usaha. Sempet karena nggak ada nafkah yang buat keluarganya tuh, dia bilang dia bulan-bulan pertama tuh sempet hutang sama saudaranya. Tapi karena dia juga orangnya jujur, amanah gitu kan, akhirnya mulai tuh mendatangkan hasil. Dia ambil barang, kemudian dia jual lagi, dia ambil lagi, dijual lagi, dicari modal, akhirnya dijual lagi. Jualannya bener, pakai rumusnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jangan berani-berani sama yang haram, jujur, jangan pakai bohong. Dia jalanin amanat. Dia kerjain terus tuh. Dia bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah menghasilkan. Alhamdulillah dapat rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Alhamdulillah sampai akhirnya bisa kebeli mobil, bisa kebeli ini, bisa kebeli itu. Hanya gak nyampe setahun dia kayak gitu. Dia bilang akhirnya, saya ketika dengar itu, malam hari itu saya langsung ajuin lamaran ke hotel-hotel yang lain sebagai manajer. Dia memang manajer hotel di situ kan. Dia bilang, saya ngelamar tapi saya belum resign. Saya mikir, oh ini salah saya di sini nih. Saya pun keluar dari pekerjaan tersebut, sambilan terus saya kasih lamaran ke berbagai macam negara. Dia bilang, saya taruh aja pokoknya, saya lamar semuanya tuh. Dia bilang, saya hidup beberapa bulan sampai saya susah karena tabungan saya udah mulai berkurang. Saya terus saja saya doa sama Allah, ya Allah, saya tinggalin yang syubhat karenamu ya Allah. Saya kepengen ya Allah tempatkan saya di tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Terus saja tambah habis duit saya. Dia bilang, saya pun irit-irit, hemat, pokoknya saya banyakin puasa, banyakin inian sambil saya terus kasih lamaran. Dia bilang satu hari di bulan puasa saya dapat jawaban dari lamaran dari masjid sebelah Masjid Al-Haram. Hotel sebelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia bilang, saya pun langsung berangkat bawa istri saya, bawa anak saya. Kami pun sekarang tinggal di Madinah sini dan jadi manajer hotel di Madinah sana. Saya terima kasih sama Allah. Saya bilang makasih ya Allah. Saya tinggalin hotel yang penuh dengan maksiat. Saya udah niat dari sejak awal saya ditempatkan di tempat ini, saya akan berziarah makam Nabi tiap hari. Tiap hari dia diijabah Allah SWT ziarah ke makam Nabi Muhammad. Mesti berani ninggalin yang haram. Bu, kalau nemu duit di saku suami pas lagi nyuci baju, balikin. Bukan rezeki istri soleha, Ustazah, bukan. Bukan punyamu, balikin. Apaan aja yang bukan punyamu, jangan berani-berani tinggalin yang haram.
Allah akan gantikan untukmu dengan yang halal. Tapi yang halal dikit ustazah, nggak apa-apa, biar kata dikit, kalau halal bakalan berkah. Jangan berani-berani sama yang haram. Ingat, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun rezekimu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, damai, jangan banyak gaya. Disesuaikan semuanya, disesuaikan sama rezeki yang dipunya. Insya Allah. Kalau dua hal itu kita punya, kemampuan menjaga lisan. Selain ilmu tadi ya, ilmu satu, kemudian kemampuan menjaga lisan dan juga kemampuan untuk merasa cukup. Keindahan hati, merasa cukup, jika itu kamu punya, insya Allah akan jadi calon-calon penghuni surga. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diamalkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.